Shalom, selamat bertemu kembali di dalam sesi pembelajaran secara online. Kita masih di dalam bab 2 asas pengajaran tentang Allah. Dan kali ini kita akan belajar Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal, dan saya akan menjelaskan tentang pengajaran Perjanjian Baru mengenai Allah Tritunggal. Pengajaran Perjanjian Baru mengenai Allah Tritunggal. Di dalam Perjanjian Baru, hal ini disebut dengan jelas tentang ketritunggalan Allah. 1. Ketika Yesus dibaptis di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Melalui ayat ini, Allah Bapa berkata dari sorga, Allah Anak dibaptis di Sungai Yordan, dan Allah Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Hal kedua, perkataan yang dipakai pada saat membaptis orang-orang di dalam Matius 28 ayat 29. Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Di dalam bahasa Yunaninya, kata nama dalam Matius 28 ayat 19 itu menyatakan bentuk tunggal. Padahal menyebut 3 nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sini nyata pula bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah yang Tritunggal. Perkataan yang terdapat di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, "Salam dari semua orang kudus kepada kamu." Nomor 4, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang hal ini di dalam Yohanes 14 ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ini adalah Roh Kudus. Dalam hal yang kelima, dalam Perjanjian Baru ada istilah-istilah Allah, artinya Bapa. Roma 1 ayat 17. "Kepada kamu sekalian tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggilnya dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus." Anda boleh membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 8 sehingga 10. Allah artinya anak. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 6 ayat 27, Titus 2 ayat 13, Roma 9 ayat 15. Dan Allah artinya Roh Kudus. Anda boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Dari ayat-ayat yang saya sudah nyatakan sebentar tadi, menyatakan bahwa Bapa ialah kepenuhan Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, Anak ialah kepenuhan Allah yang telah dinyatakan,
di dalam Yohanes 1 ayat 14 sehingga 18. Roh Kudus ialah kepenuhan Allah yang bekerja di dalam diri manusia. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Dan Anda juga boleh membaca Kolose 2 ayat 9. Pertimbangan pikiran kita dapat menjelaskan keesaan Allah, akan tetapi hanya penyataan Allah yang dapat menerangkan kepada kita bahwa Allah merupakan Tritunggal. 1 Korintus 15 ayat 27 dan 28. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Dan oleh sebab Tuhan Yesus tidak menegur Thomas, berarti Tuhan Yesus mengakui bahwa ia adalah Tuhan. Dengan mengatakan demikian tidak berarti bahwa Thomas memuji-muji lebih dari yang sepatutnya untuk mencari muka atau meminta pujian. Sebab kalau memang demikian, Tuhan Yesus akan menegur dia. Ada perbedaan antara perbuatan Tuhan Yesus dengan perbuatan Rasul Paulus dan Barnabas di Listra ketika orang-orang akan mempersembahkan korban kepada mereka. Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermas. Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 18. Kata-kata Thomas ditujukan kepada Yesus Kristus dan diterima olehnya sebagai perlakuan yang benar kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah bagi Thomas. Dari antara rasul-rasul, Thomas adalah rasul yang sering merasa syak, dan dalam hal ini Yohanes ingin menunjukkan bagaimana orang yang syak hatinya digerakkan untuk percaya dan mengakui bahwa Yesus ialah Allah. Inilah yang diinginkan oleh Yohanes, yaitu membuktikan dalam Injil yang dituliskan kepada Yesus ialah Allah yang hidup di atas bumi. Dan Yohanes adalah sahabat Tuhan yang paling dikasihi oleh dia. Dalam Roma 9 ayat 5, Rasul Paulus menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Di dalam Titus 2 ayat 13 dipakai penyataan, dan kata itu tidak pernah dipakai untuk Allah Bapa, hanya untuk Allah Anak. Ayat itu dapat diterjemahkan demikian: menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dalam penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam kalimat itu, Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus adalah satu pribadi. Dalam Ibrani 1 ayat 8 sehingga 10, nyata bahwa ayat-ayat itu Tuhan Yesus Kristus yang dibicarakan. Begitu juga di dalam Ibrani 1 ayat 9 sampai 13. Dalam ayat Ibrani 1 ayat 10 dikatakan, pada mulanya, ya Tuhan, Engkau Anak Allah Yesus Kristus telah meletakkan dasar bumi. Jelas bahwa dalam ayat Ibrani 1 ayat 8 dan 10 itu Yesus Kristus itu disebut Allah. Jadi saudara-saudara, terima kasih karena terus-menerus mengikuti sesi pembelajaran ini. Semoga Anda diberkati dan kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan memberkati dan jumpa lagi di sesi pembelajaran yang selanjutnya. Bye-bye.